Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Nama saya Otniel Lumowa. Saya aneh di mana-mana suka banyak orang salah mengeja nama saya. Otniel Lumowa, ya. Saya tadi malam yang sudah hadir sudah tahu, saya Lumowa itu nama dari Sulawesi Utara, dari Manado. Tapi saya kalau orang Manado bilang Manado Kat, Manado Tadampar. Maksudnya nama Manado tapi tidak lahir di Manado gitu ya. Saya lahir di kota Jember di Jawa Timur. Nah itu sebabnya orang Jember Jawa Timur itu menyebut saya Iniren. Apa juga Iniren, saya kurang ngerti juga ya. Nah, istri saya satu namanya Vera. Vera itu Cungkoren ya. Jadi Iniren menikah dengan Cungkoren, anak saya campuren ya. Anak saya dua. Yang pertama namanya Ferdo. Ferdo itu kepanjangan dari Vera dan Otniel. Karena anak ini merupakan hasil kerjasama kami berdua dengan sangat baik sekali. Nah saya ingin beritahu saudara, kalau saudara intim pasti berbuah hidupmu ya. Kalau saudara intim dengan Tuhan pasti berbuah ya. Nah sama ketika saya intim dengan istri berbuah. Ferdo yang pertama, Vera dan Otniel ya. Karena saya dulu pikir kasih nama tuh mestinya kreatif dikit ya. Nah Ferdo umur 12 tahun sekarang. Dan yang kedua namanya Ando. Ando itu kepanjangan dari Andalan Indonesia ya. Nah kenapa saya kasih nama ini? Saya terus terang berdoa, saya minta kalau boleh saya bilang sama Tuhan, anak ini nanti jadi presiden Indonesia ya. Jadi saya titip pesan mulai hari ini, kalau nanti satu saat di Indonesia ada pilihan presiden dan nama panggilannya Ando, titip pesan buat anak cucu saudara, pilihlah dia. Karena itu selain anak saya, dia anak Tuhan yang akan mengubah bangsa ya. Ya, kita mesti punya pikiran, mesti mengubah bangsa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya melayani di dua tempat yang berbeda, di dua provinsi yang berbeda. Yang satu di Jawa Tengah, di Kota Pati. Nah, Selasa yang lalu Pak Billy sudah datang ke tempat saya di Kota Pati ya. Dia sudah sempat menyampaikan firman Tuhan. Saya di Kabupaten Pati ada persekutuan pendeta-pendeta pedesaan. Tiap bulan kita kumpul, pendeta itu kurang lebih 80 sampai 100 pendeta. Dan hari Selasa yang lalu kebetulan pertemuan bulanan kita. Nah, Pak Billy menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang, Pak Billy saya belum sampai ke sana. Bapak sudah sampai ke sini duluan, luar biasa saya bilang ya. Pelayanan yang kedua itu ada di Magetan. Magetan itu di Jawa Timur. Kalau saudara yang tahu Solo, Solo naik sedikit, Tawangmangu, naik sedikit itu ada gunung sana, turun itu Sarangan, ada Telaga Sarangan dan turun itu Kota Magetan. Nah, tiap minggu saya PP selalu tiap Jumat saya berangkat ke Magetan, Minggu habis ibadah kembali lagi ke Kota Pati. Dan ada beberapa tempat yang kami rintis juga, ada di desa-desa, ada di Batam, ada di Cilacap, ada di Kampung Laut namanya. Dan mungkin nanti akhir bulan ini akan ada satu daerah lagi yang kita buka di daerah Sulawesi Barat di Mamuju. Dan selain ada beberapa sekolah yang kami buka karena memang inilah waktunya gereja Tuhan jadi berkat ya. Nah saya rasa itu saja, tidak terlalu banyak perkenalan. Nanti mungkin di konferensi hari Jumat sampai Sabtu saya akan banyak mengenai cerita mengenai keadaan bangsa kita, bahwa kita prihatin tapi saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan melangkah dan bergerak, tidak ada barang yang mustahil. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang berubah. Itu sebabnya saya bilang begini, saudara jadi bangsa Indonesia yang masih paspor Indonesia tentu ya, tidak usah rendah diri saudara. Saudara mungkin lihat apa itu iPad semua modelnya touchscreen. Saya mau kasih tahu, touchscreen itu berasalnya dari Tegal, saudara. Nah, jadi jangan pernah sedih jadi orang Indonesia. Itu touchscreen itu berasal dari Tegal. Kalau saudara tahu, di warung Tegal itu di warteg, orang itu tinggal tunjuk begini, makanan keluar. Tunjuk di kata, makanan keluar. Nah, jadi touchscreen itu saudara ilmunya pertama itu dari Tegal, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi saya waktu pertama kali tahu model iPad pakai touchscreen, saya bilang terima kasih Tuhan. Ini dia belajar dari Tegal, saudara. Jadi semua orang di Tegal itu cuma tunjuk di kaca, langsung makanan keluar. Saudara boleh tunjuk apa saja, keluar langsung gitu ya. Nah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini yang diberikan kepada saya, mari kita buka Ibrani pasal yang ke-10. Kita mau melihat pagi hari ini bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Alkitab berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah kita mau tahu tujuan apa Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Kita buka dulu Ibrani pasal yang ke-10.
Ibrani pasal yang ke-10 kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-12. Ibrani 10 ayat yang ke-12. Nah, mula pertama sebelum saya sampaikan firman Tuhan, terima kasih buat seluruh board yang di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan selama seminggu di sini. Saya tadinya juga kaget, saudara. Ini kok saya lihat itu kok hoping ini bergantian. Ini ada apa ini? Gitu ya. Apa Kanada ini mau diisrakan begitu ya? Jadi kita bikin gerakan sekarang di Indonesia itu bersama teman-teman, namanya ISRA. ISRA itu Indonesia Sejahtera. Tapi ada kerennya bahasa Inggris gitu ya. ISRA, Integrated Society Rescue Action. Langkah terpadu penyelamatan masyarakat. Jadi kalau kita tidak melangkah, kita sedang kalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara pergi ke Indonesia, tidak ada lagi sekarang yang disebut daerah Kristen di Indonesia. Tidak ada. Bahkan kalau kita tidak cepat bergerak, ya memang kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi hari ini saudara, saya rindu saudara belajar, Tuhan itu kuasanya besar, amin. Tuhan itu dahsyat, amin. Tapi kadang-kadang Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, saya sebut begini, Tuhan menjadi tidak berdaya karena anak-anak Tuhan itu tanpa sadar begini, mengkotak Tuhan di 4 dinding gedung gereja. Tuhan tidak pernah diizinkan keluar, padahal kuasa Tuhan, kuasa Allah itu dinamis, dia mau keluar, dia mau mengadakan ledakan-ledakan di luar. Itu sebabnya. Coba kita lihat dulu Ibrani 10 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata apa? Ibrani 10 ayat 12, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan. Sudah keluar di layar, kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, Yesus sekali saja, ya, sekali saja. Saya tanya dulu sebelum saya baca selesai, siapa yang udah percaya di sini udah sempurna? Siapa yang sudah percaya sudah sempurna? Kok tidak ada yang angkat tangan? Saya ulangi. Siapa yang sudah percaya sudah sempurna? Cuman 1. Loh Bapak kok naik terus turun? Ragu-ragu. Siapa saudara? Oh cuman ibu 1 loh yang mantep loh. 2 di belakang. Yang lain belum percaya. Nah saudara, ini hidup kita ini ya, manusia itu roh, jiwa, tubuh. Yang Alkitab bilang, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, sekali dia mengerjakan sesuatu yang besar. Itu gini loh, rohmu itu sudah sempurna. Amin. Nah, jiwa sama tubuhmu sedang disempurnakan, tapi dalamnya sudah. Makanya kalau saudara sadar, dalammu itu sudah berbeda. Kekristenan itu harus mengalir dari dalam keluar. Makanya mestinya yang di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa. Apapun yang boleh terjadi di luar, tapi kalau di dalammu ini sudah beres, itu tidak bikin pengaruh apa-apa. Amin. Nah lihat Alkitab berkata, setelah 1 kali saja karena dosa dia sudah persembahkan korban. Alkitab berkata, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah kira-kira Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah tuh ngapain gitu ya? Nah, jari ini wong Jawa, saya nanya sama Pak Billy, saya ini tidak salah diundang sama sana. Saya ini biasa di Jawa suka ngomong Jawa. Pak Billy ngomong gini, enggak apa-apa Pak, banyak orang Jawa kok di sana. Wah ya wis, jadi ben ini nek banyak wong Jawa ben rodok eling, bahasa Jawa ini ben ora lali ya. Nah, masih nangkep Bapak Ibu, saya ngerti Jawa? Nah, ya biar ngerti ya. Jadi Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah itu bukan begini, bukan cuma tengok-tengok saja, cuma diam-diam saja, tidak ada apa-apanya. Nah, mari kita mau baca Bapak Ibu Saudara sekalian Ibrani 7. Ibrani 7 ayat 25. Ada 2 hal minimal.
Dua hal besar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus setelah dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang pertama, kita lihat Ibrani 7 ayat yang ke-25. Bolehkah kita baca sama-sama ayat 25 ini, 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Bagian akhir baca lebih keras, 2, 3. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi nih ya, kalau ini tahta Bapa, Yesus duduk di sebelah kanan. Katanya pertama gini, Yesus itu jadi pengantara saudara dan saya selama-lamanya. Jadi apa? Pengantara. Nah, saudara mesti nangkep ini yang pertama. Tuhan itu ya, di sebelah kanan, tiap saat 24 jam non-stop, dia sembahyang, dia doa, menyampaikan doa-doa saudara kepada Bapa. Dia mendoakan saudara 24 jam. Karena Tuhan Yesus mau bahwa saya dan saudara ini, hidup kita tidak berhenti di tengah jalan setelah diselamatkan. Hidup ini berat, banyak tantangan. Ya, mungkin di sini tidak banyak tantangan. Tapi di Indonesia, nginjil aja mesti hati-hati. Ngomong kalau tidak hati-hati, bisa kena 3 tahun undang-undangnya. Ya, wah makanya saya kalau ada orang dari luar negeri ngomong, saudara mari menginjil di jalan-jalan. Dalam hati saya, orang ngerti Indonesia. Soalnya bule orang tahu undang-undang di Indonesia. Nah, kemarin saudara, di Aceh, 2 anak Tuhan bersaksi. Tahu enggak saudara? Langsung digebukin sama masyarakat. Dan hari ini lagi ditahan sama kepolisian. Tapi Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dia berdoa buat saya dan saudara. Dan yang lebih penting yang Tuhan Yesus mau adalah begini. Saya dan saudara ini, untuk menghidupkan api roh yang ada di dalam diri kita, Tuhan minta kita ini untuk menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Tadi kan pernyataan imannya, jadi anak Tuhan yang berkemenangan. Nah, saya teliti di Alkitab, bagaimana supaya saya dan saudara menjadi anak Tuhan yang berkemenangan. Alkitab tuh gini, kasih senjata-senjata peperangan, senjata-senjata rohani, benar? Itu lengkap loh. Coba kalau enggak percaya, dimulai dari mana coba senjata rohani? Hah? Ya, kalau ngikutin dari tubuh dimulai dari kepala. Tapi salah. Kalau ngikutin dari Alkitab pertama itu ikat pinggang. Tahu enggak kenapa ikat pinggang? Saya kasih tahu ya. Perang zaman dulu itu bukan perang kayak zaman sekarang. Kalau perang zaman sekarang itu kan langsung pakai bom, biung langsung mati orang. Tapi perang zaman dulu itu saudara, perang satu persatu, pakai pedang. Makanya kan ada pedang, ada perisai, ada kepala, betul enggak? Tapi nomor 1 Tuhan minta itu saudara, yang harus dibereskan dulu katanya dalam hidup kita ini supaya berkemenangan. Pertama kita mesti pakai ikat pinggang kebenaran. Tahu enggak ikat pinggang ini gunanya apa? Supaya enggak kedodoran. Bayangkan kalau lagi perang ya, lagi perang gini kan, ini semua pakai senjata, lagi perang, ini tangan kanan pakai pedang, tangan kiri pakai perisai, lagi perang, masa lagi kedodoran gini. Hah? Jadi nomor 1 Tuhan minta, makanya hidup kita itu berikat pinggang kebenaran. Nih hidupmu nomor 1 benar di dalam Tuhan. Itu sebuah langkah yang baik untuk melakukan pertempuran iman secara luar biasa. Beresin dulu nih pinggangnya. Nah saya enggak mau ngomong ini. Saya cuma mau ngomong gini, ikat pinggang itu kelihatan enggak? Kelihatan.
Terus yang di kepala, ketopong, kelihatan enggak? Kelihatan. Terus di tangan kanan ada pedang, itu kelihatan enggak? Kelihatan. Tangan kiri ada perisai, kelihatan enggak? Kelihatan. Di dada ini ada baju sirah, kelihatan enggak? Kelihatan. Kita disuruh pakai alas kaki, kasut, kelihatan enggak? Kelihatan. Semua senjata-senjata rohani ini kelihatan. Tapi saudara, saya mau tunjukkan buat saudara hari ini. Kerajaan Allah itu punya satu senjata yang tidak bisa dilihat dan deteksi oleh musuh. Cuman sayangnya anak Tuhan tidak mau gunakan ini. Coba baca yuk, baca. Efesus coba. Efesus pasal yang ke-6. Apa itu sebuah senjata rahasia yang kerajaan Allah itu beri buat saya dan saudara. Yang sebenarnya inilah yang Tuhan mau. Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Tiap hari dia menyampaikan pengantara-pengantara. Berdoa. Tapi Tuhan mau juga gerejanya saya dan saudara. Bagaimana? Coba Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kita membaca satu ayat. Satu ayat yang luar biasa. Ayat yang ke-18. Inilah saya sebut senjata rahasia dari kerajaan Allah. Di mana musuh tidak bisa mendeteksinya. Cuman sayang gereja tidak pernah menggunakannya. Ayo baca sama-sama. Ayat 18. 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah. 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 Garis bawahi setiap waktu. Terus baca lagi. Dalam roh, ya, berdoa setiap waktu di mana? Dalam roh, terus dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Lihat dua kata. Pak John di sini jam doa komunitas hari apa Pak? Hah? Hari Rabu nanti ya? Hari Rabu ya? Kita sembahyang seminggu sekali. Terima kasih saudara ya. Ini pertama. Tuhan mau saudara dan saya ini connecting dengan Yesus. Yesus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa berdoa. Menaikkan pengantara. Tapi Tuhan mau dari muka bumi, dari hidupmu ini doa-doa itu selalu naik. Nah gini. Saudara, saya nggak punya waktu jelasin. Tapi sebenarnya begini. Kalau saudara mau aman hidupmu, mau berkemenangan. Coba. Saya nggak tahu di sini. Kalau di sini Pak ada pernah lihat tangsi militer enggak? Apa tangsi militer, tempat tentara begitu? Pernah lihat enggak? Atau kalau nggak pernah semua kan dulu pernah gede di Indonesia ya? Pernah ya? Tahu enggak? Kalau ada tangsi militer itu, saudara tahu enggak? Itu dijaga berapa lama? Hah? 24 jam. Selama ada penjagaan 24 jam. Tidak ada satu musuh pun yang bisa menembusnya. Amin. Alkitab ajarin buat saya dan saudara. Berdoalah. Pertama, setiap waktu. Kedua, Alkitab berkata, di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya, tidak pernah putus. Tuhan mau saudara dari gerejanya naik doa, tidak pernah putus 24 jam sehari. Dengar, itu namanya menara penjagaan. Saudara teliti di Alkitab. Teliti di Alkitab. Contoh saya kasih satu aja contoh. Tuhan itu katanya mengumpamakan gerejanya dengan sebuah taman anggur.
Dan selalu saudara, di mana ada taman anggur, selalu diberi dua hal oleh pemilik anggur adalah begini. Satu, ada tempat pemerasan anggur. Tapi yang kedua selalu ada gini, menara jaga. Yesus itu berjaga-jaga dalam hidupmu itu 24 jam sehari. Tuhan mau sekarang gerejanya itu supaya memanaskan rohnya. Tidak pernah mati, terus berjaga-jaga terus. Gereja itu harusnya juga saya sebut begini, punya jam doa 24 jam. Amin. Amin. Saudara, saya dulu saya tidak sadar. Saya baru dibukakan juga sama Tuhan justru mulai tahun ini. Saya masuk tahun 2012 itu saya banyak bergumul. Sudah banyak rintis jemaat di desa dan lain sebagainya. Tiba-tiba rasanya seperti blank. Tuhan, gimana Tuhan, tidak tahu mau dibawa kemana lagi. Dan sebelum masuk tahun baru 2012, saya itu bergumul sama Tuhan, cari wajah Tuhan. Tuhan, apa maunya Tuhan? Tuhan tiba-tiba cuma ingatkan, Tuhan ngomong gini sama saya, kembali ke cintamu yang pertama. Saya bilang gini, Tuhan kalau kembali ke cinta pertama, dia udah kawin. Masa mau kawin lagi? Oh Tuhan bilang, enggak bukan itu. Oh bukan ya Tuhan. Oh iya, dalam Tuhan itu cuman istri itu sah. Suami-suami ayo bilang istri itu harus sah. Makanya suami ya, Tuhan itu bilang gini, kasihlah istri. Aneh loh, di Alkitab ada kata mu. Istrimu. Jangan istri temennya. Istrimu. Di Alkitab juga suamimu. Saya makanya kalau itu nikahkan orang, itu kan sebelum tukar cincin kan biasanya di cincin ada nama ya. Nah, umpamanya nih, ini sekarang yang cowok itu kan pasti di cincin yang cowok ada nama si cewek ya. Umpamanya yang cowok ini si Joko gitu. Ada nama Joko nggak sini? Nggak ada ya. Nah, Joko, saya tanya gini umpamanya, istrinya nih Sri. Saya nanya sama Joko, di cincin ini ada nama Sri. Kamu tahu nggak ini Sri yang mana? Loh, karena di dunia ini kan banyak Sri ya. Bisa salah. Nah. Oh dia bilang, oh tahu yang mana? Ini yang di depan. Saya bilang gini, lihat dulu sejelas-jelasnya. Karena setahun ke depan, Sri yang ada di depanmu bentuknya sudah berubah. Loh iya toh. Sri yang sekarang di depanmu saya bilang ini langsing. Setahun lagi sudah langsung saya bilang. Loh iya toh. Makanya mesti pastikan, makanya di Alkitab itu keren loh, Alkitab itu istrimu, suamimu. Itu jangan sampai salah ya. Jadi Tuhan mau saya dan saudara sebagai gereja punya doa 24 jam. Karena 24 jam itulah cara Tuhan menjaga umatnya dengan rasa aman, dengan berkemenangan, tidak ada gangguan apapun juga. Nah, jadi waktu Tuhan ngomong sama saya, kembali ke cinta mula-mula. Saya ingat saudara, saya dulu tidak pernah mau jadi pendeta. Saya itu anak pendeta. Maaf ya, orang tua saya itu melayani di desa. Itu kotak persembahannya di depan mimbar gini, kecil. Saudara tahu enggak kalau di Indonesia kotak jangkrik itu, tempat jangkrik kecil. Tuh, jadi kotak persembahannya kecil gitu. Kalau habis kebaktian gitu saya nengok, saya tak buka kotaknya cilik gitu. Persembahannya cuma 500 perak.
Saudara saya itu 9. Saya sampai mikir, makanya zaman dulu saya kecil. Itu saya suka denger itu jemaat ngomong gini, jangan kawin sama pendeta ya. Nanti kamu makan batu ya. Saya dulu enggak pernah mau jadi pendeta, saudara. Tapi saya kerja di Jakarta, lagi kerja saya. Aneh di Alkitab tuh selalu Tuhan panggil orang yang enggak males lagi kerja. Waduh, nek males enggak punya kerjaan, wis sekolah Alkitab saja itu dipertanyakan itu. Ya. Lihat di Alkitab semua lagi kerja, rajin dipanggil. Murid-murid lagi menjalan dipanggil oleh Tuhan. Ada kerjaan semua, enggak pengangguran. Ya. Sekarang tuh banyak pengangguran langsung nyanyinya gini. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Kantor nggak ada yang terima, dia buang diri ke ladang Tuhan. Nah susah dah. Jadi saya kerja dulu di perusahaan besar saudara, di Pluit sana, di perumahan. Tiba-tiba hari itu saya ingat hari Minggu, saya lagi mandi di kamar mandi. Lagi mandi tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya. Ini panggilan terakhir buat kamu. Karena sebelumnya Tuhan sudah panggil, saya bilang, enggak Tuhan, enggak lah, saya tak kerja saja. Saya waktu itu sudah, dari hasil kerjaan saya sudah kirim bagi hamba-hamba Tuhan di pedesaan Tuhan, saya tak kerja saja Tuhan. Tapi hari itu sudah, yang mandi Roh Kudus ngomong, ini panggilan terakhir. Kalau kamu enggak mau, enggak ada panggilan lagi. Itu lagi telanjang mandi, saya nangis karena revival. Ya, nangis. Saya cuma bilang begini, Tuhan, saya nanti akan pergi kebaktian. Saya pengen mendengar satu perkataan Tuhan. Saya ganti pakaian, saya berangkat ke gereja. Di gereja saudara, waktu firman Tuhan, saya dengar tiba-tiba ada satu ayat yang berkata begini. Kalau engkau sudah siap membajak, tapi menoleh ke belakang, Tuhan bilang engkau tidak layak kepadaku. Saya waktu dengar itu saya nangis. Besoknya saya langsung masuk kantor, saya bilang saya berhenti. Kaget itu bos saya. Kamu baru naik jabatan, baru naik gaji, berhenti? Enggak. Saya dipanggil oleh bos saya yang lebih besar dari kamu. Bos mana? Gitu kan. Oh, kurang gede tak gajinya, tak tambahin ya. Enggak. Kamu enggak akan mampu bayar saya. Bos saya itu luar biasa. Bos yang mana? Kalau sudah tahu di Indonesia ada perusahaan namanya Dharma Sakti. Saya dulu kerja di sana. Di grup Dharma Sakti, saudara. Bos yang mana? Karena dia mendesak terus. Saya bilang, saya akan berhenti dari sini. Saya ikut bos yang di atas. Langsung, lu mau jadi pendeta? Lu gak salah katanya. Enggak, aku enggak salah. Saya langsung berhenti. Saya berangkat ke sekolah Alkitab di Malang. Saya di sekolah Alkitab, saya tulis surat sama papa mama saya. Papa mama, jangan cari saya di Jakarta. Saya udah gak di Jakarta. Lu bingung, saya belum kasih tahu tuh di mana. Itu lu di mana? Saya bilang saya sudah ada di sekolah Alkitab. Itu orang tua saya waktu dengar nangis, saudara. Karena gak pernah ada yang nyuruh. Nah, saya tahu hari ini kekuatan doa. Dengar yang pertama, Tuhan mau saya dan saudara punya kekuatan doa, mengubah bangsa. Tidak bisa kalau tidak dimulai doa. Jadi ayo, ini saya percaya jemaat sebanyak ini, nek dibagi jam doa 24 jam bisa. Amin. Saya tanya, di jemaat saya itu ada yang kapten di angkatan udara di Mauspati yang suka terbangin F-16 itu. Saya tanya, kalau di angkatan udara jaga tangsi itu berapa lama itu pergantian shiftnya? 1 jam. Oh, saya langsung dong, bener. Bukankah Alkitab ada yang Yesus berkata begini, masa kamu tidak sanggup berdoa bersama dengan aku satu jam saja? Jadi yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan mau. Bapak, di sebelah kanannya ada Yesus. Yesus berdoa buat saya dan saudara 24 jam. Tuhan mau sekarang saudara dan saya sebagai gerejanya juga punya jam doa 24 jam untuk membangun sebuah atmosfer yang kuat.
kebangunan rohani di akhir zaman dimulai dari gereja Tuhan. Saya mau kasih tahu, Alkitab bilang gini, penghakiman terakhir itu, Alkitab berkata, dimulai dari bait Allah. Tahu nggak? Nanti yang dihakimi itu dimulai dari sini. Dari yang berdiri di sini akan dihakimi nomor 1. Setelah itu akan turun kepada saudara, akan turun kepada dunia sana. Jadi yang pertama, ingat, ayo bangun doa. Bangun doamu, saudara. Saya tahu mungkin di tempat negara seperti ini saudara enak, tidak perlu doa, mungkin makanan sudah ada. Tapi saya mau beritahu, Tuhan itu cinta kepada saudara dan saya. Kalau kira-kira saudara nyaman, terus tidak mau doa, percayalah, tunggu waktunya, tunggu saja. Tuhan nanti akan goncang kehidupanmu. Karena waktu engkau mulai digoncang, kau tidak ada yang lain. Kau cuma cari Tuhan saja. Tunggu waktunya kalau belum. Ya, kapan tanggalnya saya tidak tahu. Karena itu urusan Tuhan. Ya, nah jadi yang pertama, ayo bangun doa. Ini saudara mendasari sebuah kekuatan. Nah yang kedua ini saudara, Tuhan ada di sebelah kanan. Sekarang buka Yohanes 14. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Adalah dia begini. Ayo Yohanes 14 mulai ayat 15, 16 dan 17. 15, 16 dan 17. Saya berterima kasih tadi saya khotbah tidak diberitahu jamnya seperti tadi malam. Jadi saya bisa khotbah 3 jam, saudara. Amin. Amin. Yang amin pasti bohong gitu. Wow. Saudara amin kalau khotbah bener 3 jam besok dipulangin saya ini saudara ya. Sewajarnya lah ya. Coba lihat saudara. Yohanes 14 mulai ayat 15. Nah ayat 15 sudah keluar ayatnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Sebelum baca selanjutnya. Saudara kalau sudah cinta sama Tuhan, bukti cinta itu taat sama perintah. Jangan bicara cinta Tuhan kalau engkau tidak pernah taat sama Tuhan. Itu selalu begini. Mengasihi itu selalu begini. Mentaati. Sama seperti begini. Suami-suami, kalau engkau mencintai istrimu, engkau tidak akan nyakiti istrimu. Hai istri-istri, kalau engkau cinta suamimu, engkau tidak akan menyakiti suamimu. Amin. Amin. Kok ragu-ragu amin ya? Ya, sama seperti gini. Tuhan bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku. Saya sedih loh saudara. Kok Tuhan ini sampai pakai bahasa jikalau. Itu karena begini, banyak orang yang ngomong cinta Yesus tapi tidak pernah taat firman. Makanya Tuhan bilang jikalau. Kalau bahasa Jawa apa? Yuk, masih iling enggak? Saya ngomong Jawa. Jikalau. Ah, itu dia. Nek. Itu benar tadi itu. Nek, wah seiling Jawane apik ya. Tadi apa di sini? Seumpama, mbok menawa. Seandainya. Nah itu. Kata Yesus, seandainya kamu mengasihi aku, kamu akan taat. Tapi jujur kan kita kadang-kadang susah taat kan? Betul kan? Nah Yesus itu tahu saudara itu susah taat. Karena susah taat, makanya Yesus ngomong ayat berikutnya. Ayo mas, ayat berikutnya ayat 16. Nih loh, saudara itu tidak bisa taat kekuatan sendiri. Makanya Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa ini. Yang kedua Yesus ngomong gini, aku akan minta kepada Bapa. Loh nek Yesus yang minta, cespleng enggak? Cespleng. Yesus itu kan di sebelah kanan ya. Ini Bapa, ini sebelah kanan itulah. Saya bayangkan gitu gampangannya aja ya. Yesus itu karek nyolek. Karena Yesus di sebelah kanannya, Pak colek aja Bapaknya.
Bapaknya ini ngomong, apa? Yesus cuma ngomong, Pak tolongin ya. Yesus ngomong, tolongin apa nak? Kalau Tuhan tolong anak-anakku di dunia. Aku sudah mati di kayu salib. Aku sudah selesai korbanku. Aku sudah mati buat mereka. Bapak nanya, maksudnya apa? Bapak, kalau mereka tidak dikasih penolong, mereka tidak bisa menuntaskan apa yang sudah aku perintahkan kepada mereka. Makanya Yesus ngomong begini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Satu ayat lagi, yaitu roh kebenaran. Tentang roh kebenaran Dia berkata, dunia tidak dapat menerima Dia, dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekarang Tuhan Yesus bicara tentang Roh Kudus, bahwa saya dan saudara tidak mungkin taat apa coba. Ini loh, Yesus terakhir Tuhan ngomong gini. Yesus terakhir ya kan ngomong, pergilah, jadikan semua bangsa. Maaf saya cari yang muda saja. Saya wedi nek sing tuwek. Ini orang Madiun ini saya tanya. Ya, duduk aja. Dia kalau nggak salah kamu tahun 2000 atau tahun berapa ke sini? 97. Ngapain kamu ke sini? Enggak apa-apa jawaban. Orang Madiun kok. Enggak apa-apa lah. Hah? Kerja. Cari duit. Saudara lihat enggak? Kalau saya tanya satu-satu, percayalah, jawabannya mirip-mirip. Betul enggak? Kita sejujurnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai gereja Tuhan, kadang-kadang kita tidak pernah taat kepada perintah Tuhan. Harusnya kemana saja saya dan saudara pergi, harusnya kita punya pola pikir kemana saya ada. Harusnya bangsa-bangsa itu dimuridkan. Itu makanya Yesus ngomong, kamu tidak bisa taat kalau tidak ada Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, dia di sebelah kanan Bapa, dia berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong ke dalam kehidupanmu. Roh Kudus itu diutus kepada saya dan saudara untuk menolong kita. Saudara, dengar ya. Tolong Mas bukain Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Saudara, Roh Kudus dikasih kepada kita bukan untuk sembarangan. Lihat, Alkitab berkata kalau penolong yang Yesus minta kepada Bapa ini ada di dalam diri saudara. Harusnya itu, lihat saya mau beritahu saudara, harusnya itu membuat hidupmu berbeda dengan sebelumnya. Terlalu banyak anak Tuhan saudara, sebelum penuh Roh Kudus dan sesudah penuh Roh Kudus hampir tidak ada bedanya hidupnya. Bedanya cuma yang dulu tidak pernah bahasa roh, tapi sekarang mulai, maaf ya, ini jokes di Indonesia. Bahasa rohnya kencang, sandalawas. Langsung orang di Indonesia bilang, sandalmu sudah baru masih lawas terus. Itu makanya tadi saya sudah mulai, itu jokes di Indonesia. Kenapa tidak ada perubahan? Tidak mengubah apa-apa. Harusnya begitu yang Yesus minta kepada Bapa dan saudara dan saya penuh Roh Kudus, harusnya membuat hidup saya dan saudara maksimal jadi saksinya Tuhan. Lihat, coba baca Kisah 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lihat, saudara akan punya kuasa, punya power, punya dunamis. Ya, kalau Roh Kudus turun, terus
Berikutnya, dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Katakan saksi. 2, 3. Saksi. Katakan lagi 2, 3. Saksi. Jangan salah baca. Bukan jadi sakti. Jadi saksi. Saksi sama sakti itu cuman bedanya S sama T. Tapi sekarang terlalu banyak anak Tuhan pengen penuh Roh Kudus supaya sakti. Enggak, Tuhan enggak memaksudkan saudara. Yesus enggak pernah maksudkan saudara. Yesus minta kepada Bapa penolong ini, Roh Kudus ini, supaya saudara sakti, bukan. Tapi supaya saudara bisa jadi saksi. Coba lihat. Engkau jadi saksi di mana saja coba? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai loh, kamu ada di sini nih jadi saksi. Amin. Jangan loh. Nanti ya hari Jumat, Sabtu, Minggu depan datang ya. Karena kadang-kadang alasan kita berbuat apa saja itu, maaf, tidak pernah alasan kita itu alasan kerajaan Tuhan. Selalu alasannya diri kita. Tapi saya berdoa mulai pagi hari ini, apa saja saudara hari ini engkau keluar berbuat, bahkan makan pun nanti sekalipun, engkau berkata, Tuhan aku makan ini karena kerajaanmu mau supaya tubuhku sehat. Kalau engkau alasan makan demi alasan kerajaan, pasti gini, makanmu tidak sembarangan. Itu kalau di Indonesia, kalau gaya makanmu, tidak mungkin makanmu tiba-tiba seperti iman yang memindahkan gunung. Tahu makan memindahkan gunung? Itu iman memindahkan gunung. Tiba-tiba tapi tidak dimakan. Nah, saudara coba lihat. Tuhan itu mengurapi saya dan saudara supaya saudara saya jadi saksi. Saudara saya kaget waktu membaca pertama kali ya. Bisa jadi saksi. Mau tahu bahasa aslinya? Saudara itu katanya saksi itu nanti ya. Cari bahasa aslinya itu martir. Bahasa Yunaninya kalau tidak salah martus. Jadi martir. Jadi harusnya anak Tuhan tuh kalau sudah penuh Roh Kudus. Saya pakai bahasa orang luar ya. Bahasa saudara sepupu di Indonesia. Harusnya saya dan saudara ini gini. Berani berjihad dimanapun engkau ada. Engkau sekarang kerja cari duit di tempat kerjaanmu, engkau mesti berjihad buat kerajaan Tuhan. Itu kira-kira buat kerajaan Tuhan. Muridkan teman-temanmu. Amin. Mulai berubah karena panggilan Tuhan buat saya dan saudara itu muridkan bangsa. Makanya saudara mestinya di sini senang. Kenapa? Lebih gampang kan muridkan bangsa. Di sini bangsa Cina datang. Saya dengar bangsa dari Afrika, mana tuh, mana Pascal? Mana Bapak Pascal? Loh, kok ada? Itu muridmu kumon dari mana itu? Somalia. Tuh bangsa Somalia. Gampang tuh. Bangsa apa lagi yang ada di sini Pak? India? Mau ada? Korea? Ada? Jangan mikir Korea itu masih negara Kristen. Sekarang saya baca tuh banyak orang Korea yang sudah jadi komunis. Ada yang bilang karena sekarang kaki diannya dipindahkan ke Indonesia. Dulu ada World Prayer Assembly yang pertama di Korea, sekarang pindah ke Indonesia. Jadi sekarang diyakini entah lagi Indonesia akan revival besar. Kok orang amin itu? Aduh, saudara enggak mau ya Indonesia revival ya? Hah? Aduh, saya sudah jauh-jauh ke sini minta doa. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari sekarang saya mau gabungkan. Saya mau gabungkan. Bahwa kalau saudara berdoa dan penuh Roh Kudus, apa yang terjadi harusnya? Mari kita baca Kisah Rasul. Kisah Rasul, lihat saudara. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, harusnya hidupnya itu jadi saksi katanya.
Ya, dia berani jadi martir. Dia berani, saudara, berjihad dimanapun juga. Saudara lihat, semua orang yang penuh Roh Kudus, yang tadinya penakut tiba-tiba jadi pemberani. Yang tadinya orangnya cuma biasa-biasa, penuh Roh Kudus, hidupnya berubah. Dan itu yang saya lihat juga di Kisah Rasul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat di Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Lihat. Saya sebut begini, gabungan dua ini. Doa dan penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Amin. Siap saudara? Siap enggak mau taat sama Tuhan? Halo? Halo? Ya saudara, kalau tersinggung sama khotbah saya, marahin Pak John. Karena dia yang ngundang saya. Marahin Pak Billy karena Pak Billy yang email saya. Salah undang orang. Ya, ayo Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Saudara yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya, lihat apa yang terjadi ketika mereka doa penuh dengan Roh Kudus. Lihat saudara, jemaat itu berdoa. Mereka hidup di dalam gerakan doa. Tidak ada, saya sedih sekarang gereja itu cuma begini, pendoa itu cuma sungguh. Kalau ditanya, kamu pelayanan apa di gereja? Pendoa. Semua anak Tuhan itu harusnya pendoa. Nah, cuma 1-2 pendoa, semua pendoa. Nah, coba lihat luar biasa 4 ayat 31. Baca sama-sama 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, lihat doa. Doa itu selalu hidup di dalam jemaat. Doa itu selalu hidup di dalam jemaat. Doa itu selalu luar biasa. Saudara, saya waktu sadar masuki tahun ini memang belum 24 jam di jemaat saya, tapi tiap hari sekarang, tiap hari ada yang berdoa. Ada menara doa, tiap hari ada jemaat yang berdoa. Dan nanti targetnya 24 jam di jemaat ada yang berdoa. Lihat, baca ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan koma, ya, penuh Roh Kudus, enggak titik, koma, terus lalu. Lihat, orang yang doa penuh Roh Kudus lalu ngapain? Lalu ngapain? Lalu ngapain? Lalu ngapain? Memberitakan firman Allah dengan apa? Saya mau tanya, di mana itu memberitakan firman? Ayo, di mana? Ya, bayangkan. Ini mereka berdoa di ruangan, betul ya? Berdoa terus, itu tempatnya kayak goyang. Saya udah ngalami kayak gitu, saudara. Awal pertobatan saya ngalami. Nyata, saya waktu itu, saudara, masih awal pertobatan saya. Kerjaan saya selama 1 tahun cuman baca Alkitab sembahyang. Setahun kemudian saya penuh Roh Kudus. Tiba-tiba saya tidak tahu, saya disuruh khotbah pertama kali. Khotbah di anak-anak remaja. Saya tidak tahu, cuman karena belum pernah belajar, ya khotbah saja khotbah. Tiba-tiba selesai khotbah, itu saya benar mendengar embusan angin dari 4 penjuru. Anak-anak remaja ini rebah semuanya. Penuh Roh Kudus. Saya masih waktu itu tidak tahu. Saya cuma nonton, kenapa, karena masih baru. Tapi lihat, ini yang saya maksud. Lalu setelah doa penuh Roh, lalu apa? Lah bedanya zaman dulu, zaman Alkitab sama sekarang. Kalau sekarang lalunya itu beda. Kalau sekarang doa penuh Roh Kudus, lalunya itu kalau sekarang tuh gini, dancing in the joy, dancing, langsung nari-nari. Enggak. Tuhan tidak, itu mungkin hanya sebagian, tapi Tuhan mau supaya saudara penuh dengan Roh Kudus berdoa, supaya begini, saudara keluar dari ruangan ini dan menggoncangkan di luar sana. Kenapa ditulis begini? Beritakan firman. Tidak lembek-lembek, bagaimana? Dengan berani. Kalau dulu mungkin ya kalau di sini mungkin tidak apa-apa, tapi kalau di Indonesia saya bilang begini, kita tuh kadang-kadang kalau pergi kebaktian begini, nunduk bawa Alkitab, lagunya gini, ku tak
dapat jalan sendiri. Malaikat ngomong, nah itu jalan sendiri. Hah? Terus di dalam gereja, wah kita lompat. Wah luar biasa, lompat-lompat. Tapi aneh, begitu keluar, nunduk lagi. Dia lupa siapa dirinya, lagunya beda. Dia bilang, siapakah aku ini, Tuhan. Tuhan bilang, kamu kok sudah lupa sama dirimu? Tidak Bapak Ibu. Tapi Yesus maksudkan, dia berdoa minta Roh Kudus kepada Bapa supaya saudara dan saya dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan tujuan saya dan saudara dengan gagah berani jadi saksinya Tuhan, jadi martirnya, jadi syahidnya Tuhan di luar sana. Amin. Saudara, seperti saya bilang tadi di depan, ayo jangan kurung Tuhan di 4 dinding gedung ini. Tuhan itu mau meledak di luar sana. Oh, waktu saudara kau mulai bawa Roh Kudus itu di luar sana. Lihat, Tuhan bilang tadi, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena memang Tuhan mau seluruh bumi ini dipenuhi dengan kemuliaannya. Terakhir sebelum saya doa, siapa yang rindu penuh Roh Kudus di sini? Ya, nah. Saya mau kasih tahu. Yohanes 7. Yuk. Yohanes 7. Gimana supaya penuh Roh Kudus? Dan saudara percayalah kalau hidupmu penuh Roh Kudus. Hidupmu luar biasa. Lihat. Yohanes 7 ayat 37, 38, 39. Yohanes 7. Nah, inilah yang Tuhan katakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa haus, baiknya datang kepadaku dan minum. Kalau saudara mau penuh Roh Kudus, cuma 3 ini. Pertama, haus. Kalau saudara haus, saudara akan cari apa? Cari air. Ini ada yang punya kah airnya? Oh, punya saya. Nih. Ya. Kalau saudara haus akan datang kepada apa? Air. Ya toh? Nah. Nomor 1 saudara mesti punya kerinduan haus. Terus saudara, kata berikutnya adalah baiklah ia datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa membaptis saudara dengan Roh Kudus. Bahasa roh itu tidak bisa diajar. Tapi nanti Yesus waktu membaptis saudara, saudara cuma menyerah saja. Kalau baptisan air itu yang melakukannya manusia. Tapi baptisan Roh Kudus itu yang melakukannya Tuhan Yesus. Kalau baptisan air saya selalu bilang gini sama yang akan dibaptis. Nurut aja ya, nanti kalau saya celupin gini nurut aja. Karena kalau kamu gak nurut terpaksa kakimu saya tendang begini. Nah, begitu saya tendang begini kan dia sudah begini langsung saya ceburin gitu kan. Nah, datang kepada Yesus juga kalau mau penuh Roh Kudus menyerah saja, menyerah. Tuhan aku rindu, aku haus Tuhan. Kalau sudah datang kepada Yesus, karena haus Tuhan bilang apa? Minum. Tahu minum? Tak kasih contoh ya. Hah? Tak kasih contoh ya. Oh, tak kasih contoh minum. Nih ya. Kalau saya haus, datang ke air. Kalau sudah datang itu ambil dengan iman. Jangan ngomong terus Tuhan haus, Tuhan. Ini kata Tuhan. Tapi kita masih haus Tuhan. Kalau saya jadi Tuhannya tak siram sudah. Jadi haus datang minum dengan iman. Ini minum gini ya. Nah, lihat kalau saudara sudah minum, lihat hidupmu akan beda. Bagian akhir. Ayo baca yuk. Ayo. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Lihat. Dari mana? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran
Lihat, begitu engkau penuh Roh Kudus, dengerin jemaat, dari dalammu mengalir, mulai mengalir keluar. Besok alirkan ya kepada temanmu kantor, alirkan supaya temanmu segar, alirkan, jangan diminum sendiri, alirkan. Waktu engkau mengalirkan air hidup itu, engkau mulai jadi berkat hidupmu tidak biasa lagi, hidupmu mulai berubah. Kenapa? Engkau mulai alirkan, jangan dipendam sendiri, tapi alirkan. Saudara, ini waktunya gereja Tuhan mengalirkan full kuasa yang Tuhan beri kepada kita. Karena dunia ini memerlukan itu. Amin.